Pernahkah kamu merasa semuanya tampak baik di luar, tapi di dalam ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Kamu masih bisa tersenyum, masih bisa bekerja, membalas pesan, mengangkat telepon. Tapi di balik semua itu, ada luka yang tak bisa dilihat. Luka yang diam tapi terasa nyata setiap malam. Luka yang tidak mengeluarkan darah tapi meninggalkan nyeri yang menyesatkan dada. Kamu mencoba melupakan, tapi kadang kenangan itu datang lagi. Dalam bentuk mimpi, dalam bentuk bau, dalam bentuk perasaan asing yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Tapi percayalah, tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kamu sadari. Ini adalah kisah tentang luka batin, tentang trauma, tentang bagaimana jiwa manusia bertahan bahkan saat tubuhnya sudah tidak lagi berada dalam bahaya. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang mungkin tersembunyi dari pandangan mata, tapi terasa dalam detak jantung dan nafas yang tersekat. Hari ini, kita akan berbicara tentang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau dalam bahasa yang lebih manusiawi, luka yang belum selesai. Trauma tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang dalam keheningan, dalam satu momen kecil yang merenggut rasa amanmu tanpa peringatan. Trauma terjadi ketika dunia yang kita kenal tiba-tiba runtuh. Ketika realitas yang kita pegang teguh hancur berantakan hanya dalam sekejap. Dan tubuh tak sempat memahami apa yang baru saja terjadi. Trauma bisa berupa kecelakaan mobil yang nyaris merenggut nyawa. Bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai, begitu cepat, begitu tak terduga. Bisa juga berupa kekerasan, pelecehan, bencana alam, perang, atau kebisuan di malam hari ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang bisa kamu panggil. Dan jangan salah, trauma bukan tentang apa yang terjadi padamu, melainkan tentang bagaimana tubuh dan jiwamu bereaksi terhadapnya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi hanya satu yang merasakan luka yang menetap. Kenapa? Karena reaksi tubuh terhadap trauma unik, pribadi, tak bisa dibandingkan. Trauma adalah ketika sesuatu terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, terlalu menyakitkan, dan sistem dalam tubuh kita belum siap menghadapinya. Akibatnya, peristiwa itu tidak tersimpan di otak sebagai kenangan biasa. Ia terperangkap, berulang-ulang diputar, dan tubuh kita terus mengira bahwa bahaya itu belum berlalu. Trauma bukan hanya soal emosi, ia juga biologis. Tubuh kita menyimpan trauma dalam bentuk sinyal, detak jantung, ketegangan otot, napas yang tidak tenang. Itulah mengapa orang yang mengalami trauma bisa merasa gelisah, cemas, atau bahkan mati rasa tanpa tahu alasannya. Dan ketika trauma itu tak sembuh, ia bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Itulah PTSD. Sekarang kita tahu apa itu trauma. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat kita mengalaminya? Mengapa tubuh kita seolah terus siaga, bahkan setelah bahaya berlalu? Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, otak dan mekanisme pertahanan saat trauma terjadi. Tubuh manusia adalah sistem pertahanan yang luar biasa, dan otak adalah pusat komandonya. Saat kita menghadapi ancaman, otak tidak menunggu kita berpikir, ia langsung bereaksi. Bagian pertama yang aktif adalah amigdala, pusat emosi dan deteksi bahaya. Ia seperti alarm kebakaran yang sangat sensitif. Begitu mendeteksi ancaman, ia segera membunyikan sirine ke seluruh tubuh. Lalu masuklah sistem HPA axis, singkatan dari hipotalamus, pituitari, adrenal. Tiga bagian ini bekerja sama mengaktifkan sistem pertahanan. Mereka mengirim sinyal ke seluruh tubuh lewat hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin.
Akibatnya, jantung kita berdegup lebih cepat, napas kita memburu, otot kita menegang, mata melebar, pikiran kita menyempit, hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup. Ini adalah mekanisme kuno yang menyelamatkan nenek moyang kita dari bahaya. Masalahnya, otak kita belum berevolusi secepat perubahan dunia. Di masa lalu, setelah bahaya selesai misalnya, lolos dari serangan hewan buas, tubuh bisa tenang kembali. Namun sekarang, ancamannya seringkali tak memiliki garis akhir yang jelas. Ketika seseorang mengalami trauma seperti kekerasan, kecelakaan atau kehilangan besar, otak mereka bisa saja tetap berada dalam mode siaga, bahkan setelah semua selesai. Inilah yang membuat PTSD begitu sulit. Karena meskipun dunia luar sudah aman, dunia dalamnya belum. Hipokampus, bagian otak yang berfungsi menyimpan memori dan membedakan antara dulu dan sekarang, ikut terganggu. Akibatnya, trauma yang seharusnya menjadi kenangan, terasa seperti peristiwa yang sedang terjadi ulang. Tubuh kita pun terus bereaksi, berkeringat, panik, gemetar, menangis. Padahal tidak ada bahaya nyata di sekitar kita. Karena otak tidak bisa membedakan antara ancaman yang sudah berlalu dan yang masih berlangsung. Dan begitulah, mimpi buruk datang malam demi malam. Kilas balik menyerang di tengah keramaian, dan suara-suara biasa terdengar seperti dentuman bom. Otak manusia diciptakan untuk bertahan, tapi kadang dalam proses bertahan itu, ia juga membuat kita terus hidup dalam bayangan masa lalu. Kita sudah melihat bagaimana otak merespons trauma. Tapi bagaimana hal itu muncul dalam kehidupan nyata? Apa saja gejala PTSD yang bisa muncul, bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa itu berlalu? PTSD jarang terlihat dari luar. Ia tidak meninggalkan bekas luka di kulit. Tapi jika cukup peka, kamu bisa melihatnya di tatapan kosong seseorang, di napas yang mendadak berat, di tangan yang gemetar saat mendengar suara keras. PTSD tidak hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi bagaimana tubuh dan jiwa terus berjuang memprosesnya hari demi hari. Gejalanya bervariasi, tapi para ahli membaginya dalam 4 kategori utama. 1. Pikiran intrusif. Yang pertama adalah pikiran intrusif. Ini adalah kenangan atau sensasi yang datang tanpa diundang. Seperti mimpi buruk yang berulang, atau flashback yang begitu nyata, seolah tubuhmu dibawa kembali ke momen itu. Bagi sebagian orang, flashback bukan hanya visual, tapi juga rasa, detak jantung yang sama, suara-suara yang serupa, bahkan aroma yang tercium kembali. Kamu tahu itu sudah lewat, tapi tubuhmu tidak percaya. 2. Penghindaran. Gejala kedua adalah penghindaran. Pengidap PTSD akan melakukan apapun untuk tidak mengingat kejadian traumatis. Mereka menghindari tempat, orang, suara, bahkan percakapan yang berhubungan dengan trauma. Mereka menutup diri, bukan karena tidak peduli, tapi karena setiap kali luka itu dibuka, rasanya seperti berdarah kembali. Namun penghindaran yang terus-menerus bisa membuat mereka terputus dari dunia. Bukan hanya menjauhi rasa sakit, tapi juga menjauhi koneksi, cinta, bahkan kebahagiaan. 3. Perubahan pikiran dan perasaan. Gejala ketiga adalah perubahan dalam pikiran dan perasaan. Banyak orang dengan PTSD merasa seolah hidup kehilangan warna. Mereka merasa kosong, mati rasa, atau justru diliputi rasa bersalah, malu, marah, atau putus asa yang mendalam. Mereka bisa percaya bahwa dunia tidak lagi aman, atau bahwa mereka tidak layak dicintai. Beberapa bahkan merasa bahwa mereka seharusnya tidak selamat dari kejadian itu. Ini bukan sekedar kesedihan biasa, tapi perubahan mendalam dalam cara seseorang melihat diri sendiri dan dunia. 4. Gejala fisik dan reaktif. Yang terakhir adalah gejala reaktif atau fisik. Mereka mudah terkejut, sulit tidur, gelisah sepanjang hari. Kadang-kadang marah tiba-tiba, tanpa alasan jelas. Tubuh mereka terus berada dalam mode siaga, seolah bahaya bisa datang kapan saja, dan mereka harus siap selalu. Inilah yang membuat PTSD begitu melelahkan, karena tubuh seperti tidak pernah diberi izin untuk beristirahat. Dan yang perlu kita ingat, tidak semua orang mengalami gejala yang sama. Ada yang hanya mengalami satu, ada yang mengalami semuanya.
Ada yang tampak baik-baik saja, sampai tiba-tiba tidak. Kita tidak pernah tahu medan perang seperti apa yang sedang mereka lalui di dalam. Sekarang kita tahu bagaimana PTSD terlihat dari luar. Mari kita kembali ke dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak mereka yang hidup dengan PTSD? Kenapa trauma bisa menetap begitu lama? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Jika trauma hanyalah masa lalu, kenapa rasanya masih begitu nyata hari ini? Kenapa tubuh masih gemetar, walau kejadian itu sudah lewat bertahun-tahun? Jawabannya ada di dalam otak kita. Amigdala, alarm bahaya yang terlalu sensitif. Amigdala, bagian kecil di otak yang bertugas mendeteksi ancaman, menjadi terlalu sensitif setelah mengalami trauma. Setiap suara keras, kilasan cahaya, atau bahkan perasaan tak nyaman bisa dianggap sebagai bahaya. Dan begitu amigdala aktif, seluruh tubuh ikut bereaksi. Detak jantung naik, napas memburu, otot menegang. Amigdala tidak pernah bertanya, apakah ini masih berbahaya? Ia hanya menjawab, aku ingat rasa takut ini dan aku harus bertindak sekarang. Lalu ada hipokampus, bagian otak yang bertugas menyimpan memori dan membedakan waktu. Pada penderita PTSD, hipokampus seringkali mengalami penyusutan atau penurunan fungsi. Akibatnya, memori traumatis terasa seperti kejadian yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Itulah sebabnya mengapa flashback bisa begitu nyata. Karena bagi otak, waktu tidak berjalan. Trauma itu tidak tersimpan rapi dalam arsip kenangan. Ia terbuka, berdarah, aktif. Selain itu, tubuh penderita PTSD seringkali menyimpan kadar kortisol atau hormon stres dalam jumlah tinggi. Hormon ini, yang seharusnya hanya muncul saat darurat, terus membanjiri sistem tubuh, bahkan saat tak ada ancaman nyata. Tubuh pun terus merasa seperti sedang dalam keadaan darurat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tingginya kadar kortisol ini juga bisa merusak bagian otak yang justru dibutuhkan untuk sembuh. Bayangkan hidup dalam tubuh yang setiap hari merasa sedang berperang. Meski kamu hanya sedang menyeduh teh di pagi hari, atau sedang duduk dalam ruangan sunyi yang seharusnya aman. Inilah kenapa PTSD bukan sekadar perasaan trauma, tapi kondisi biologis yang nyata, yang mempengaruhi bagaimana kita tidur, berpikir, merasa, dan berhubungan dengan orang lain. Otakmu mungkin tahu bahwa peristiwa itu sudah lewat, tapi sistem perlindungan di dalam dirimu belum percaya. Jika otak kita terus aktif, bagaimana sebenarnya PTSD dipicu? Apa yang membuat seseorang tiba-tiba panik, meskipun sedang berada di tempat yang tampak aman? Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Satu suara, satu bau, satu sentuhan kecil yang tampak tak berbahaya, dan seketika tubuhmu membeku, detak jantungmu berpacu, nafasmu descekat. Mereka menyebutnya trigger, pemicu trauma. Dan pemicu tidak selalu logis. Bisa saja itu suara motor lewat, bau parfum tertentu, suasana malam yang terlalu sunyi, atau bahkan tatapan seseorang yang mirip dengan seseorang dari masa lalumu. Trigger adalah jembatan ke masa lalu. Trigger bekerja seperti tombol cepat yang menghubungkan masa kini dengan masa trauma. Mereka membuka kembali file memori yang belum selesai diproses. Tapi yang paling mengejutkan, otak tidak membedakan apakah itu kenangan atau kejadian nyata. Ketika trigger muncul, tubuh langsung menyalakan sistem alarm. Seperti pada bagian sebelumnya, amigdala bereaksi, hormon stres membanjir, tubuh bersiap untuk bertahan. Kita sebut ini respons fight, flight, atau freeze. Bertarung, melarikan diri, atau membeku sepenuhnya. Dan itu bisa terjadi bahkan saat kamu sedang duduk di ruang kerja atau sedang menunggu antrian di kasir. Tubuhmu berkata, ada bahaya, tapi kamu tidak tahu dari mana asalnya. Karena secara sadar, kamu tidak mengingat apapun. Inilah kekuatan bawah sadar. Trauma tidak selalu muncul dalam bentuk memori. Kadang ia tinggal dalam tubuh, sebagai ketegangan, rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Trigger bisa membuat orang menghindari dari kehidupan itu sendiri. Karena trigger begitu tidak terduga, banyak penderita PTSD akhirnya menghindari berbagi situasi. Mereka mulai berkata tidak pada acara keluarga, pertemuan sosial, bahkan obrolan ringan. Bukan karena tidak ingin hadir, tapi karena takut tubuh mereka bereaksi tanpa kendali.
Bayangkan harus hidup dalam kewaspadaan penuh. Takut akan reaksi diri sendiri. Bahkan, takut akan tubuhmu sendiri. Itulah sebabnya PTSD bisa begitu mengasingkan. Bukan hanya menjauhkan dari orang lain, tapi juga menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Trigger tidak selalu bisa dihindari. Yang lebih menyakitkan adalah, kadang trigger tidak bisa dikenali, apalagi dicegah. Kamu tidak tahu kenapa kamu menangis hari itu, atau kenapa kamu merasa marah saat melihat warna langit tertentu, atau kenapa tiba-tiba muncul rasa cemas padahal tidak ada alasan rasional. Itulah PTSD. Ia tidak selalu masuk akal, tapi rasa sakitnya selalu nyata. Tapi kalau begitu, pertanyaannya adalah, kenapa hanya sebagian orang yang mengalami PTSD, sementara sebagian lainnya bisa pulih? Apa yang membedakan satu individu dari yang lain? Kita akan membahasnya di bagian selanjutnya. Mengapa beberapa orang lebih rentan terhadap PTSD? Dua orang bisa mengalami hal yang sama, kecelakaan, kehilangan, kekerasan, namun yang satu bisa kembali menjalani hidup seperti biasa, sementara yang lain masih terperangkap dalam kegelapan bertahun-tahun kemudian. Kenapa? Apakah mereka lebih lemah? Lebih rapuh? Tidak. Jawabannya jauh lebih kompleks dan lebih manusiawi. Faktor biologis dan genetik. Beberapa orang secara biologis memang lebih sensitif terhadap stres. Gen tertentu bisa membuat seseorang lebih rentan mengalami kecemasan atau depresi. Dan ketika trauma datang, mereka lebih mudah mengalami disregulasi sistem saraf. Otak mereka lebih cepat memproduksi hormon stres, dan lebih lambat dalam menenangkannya kembali. Bagi mereka yang sudah sebelumnya mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan lainnya, trauma bisa menjadi pemicu yang sangat besar. Otak yang sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang, lebih mudah runtuh saat gelap datang lagi. Salah satu faktor perlindungan terbesar adalah dukungan sosial. Seseorang yang punya teman bicara, keluarga yang menerima, atau komunitas yang hadir dengan empati, lebih mungkin untuk pulih. Sebaliknya, mereka yang merasa sendirian, disalahkan atau diabaikan, lebih mudah terperosok ke dalam jurang PTSD. Rasa aman adalah fondasi utama pemulihan. Tanpa itu, trauma tumbuh dalam diam. Beberapa trauma datang seketika, seperti kecelakaan. Tapi ada juga trauma yang terus-menerus, seperti kekerasan dalam rumah tangga, bullying, atau pelecehan masa kecil. Semakin lama seseorang hidup dalam ketakutan, semakin dalam luka itu terbentuk. Dan yang lebih berat adalah trauma yang tidak pernah diakui, yang dianggap biasa saja, atau malah disalahkan oleh lingkungan. Meski PTSD bisa bertahan lama, dan meski setiap orang mengalaminya dengan cara berbeda, bukan berarti ia tidak bisa dihadapi. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagaimana menghadapi PTSD dan merangkai harapan baru. PTSD bukan akhir cerita. Ia bukan vonis umur hidup. Ia adalah luka yang butuh perawatan, bukan penghakiman. Dan meskipun perjalanannya tidak mudah, pemulihan itu mungkin. Setiap hari ada orang-orang yang berhasil melewatinya. Bukan dengan melupakan, tapi dengan belajar hidup berdampingan dengan luka itu. Langkah pertama, mencari bantuan profesional. Pemulihan dimulai dari keberanian untuk bicara. Mungkin ke psikolog, terapis atau konselor trauma. Seseorang yang tidak hanya mendengar, tapi benar-benar memahami sistem kerja pikiran dan tubuh. Psikoterapi seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CTB, atau EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, terbukti membantu otak menyusun ulang memori trauma. Terapi bukan sekedar duduk dan menangis. Terapi adalah proses penyembuhan sistematis. Langkah demi langkah, membongkar luka dan membangun makna baru. Penggunaan obat bila diperlukan. Beberapa orang terbantu dengan obat-obatan seperti antidepresan atau pengatur kecemasan, bukan untuk menghapus rasa, tapi untuk membantu menstabilkan emosi dan memberi ruang bagi terapi bekerja lebih efektif. Obat bukan kelemahan. Ia adalah jembatan, sementara jiwa mencari pijakan baru. Self-care, merawat tubuh untuk menyentuh jiwa. Selain terapi dan pengobatan, ada juga kekuatan dalam hal-hal kecil, misalnya meditasi, perhatian penuh, mindfulness, latihan pernapasan, olahraga ringan, makan teratur, tidur cukup. Tubuh yang tenang memberi pesan kepada otak bahwa kita aman. Dan pesan itu, bila diulang terus,
bisa menjadi pintu masuk ke pemulihan. Koneksi dan dukungan sosial. Jangan remehkan kekuatan satu orang yang benar-benar mendengarkan. Satu pelukan, satu kalimat sederhana. Aku di sini, kamu tidak sendiri. PTSD sering membuat penderitanya merasa terisolasi, tapi kehadiran seseorang itu bisa menjadi jangkar yang menyelamatkan. Dan jika kamu sedang mendampingi seseorang yang trauma, ingat, kamu tidak harus memperbaiki mereka. Kamu hanya perlu hadir, sabar, dan tidak menghakimi. Perjalanan pemulihan bukan garis lurus. Ada hari-hari yang terasa lebih buruk dari sebelumnya. Hari-hari saat kamu ingin menyerah. Tapi bukan berarti kamu gagal. Proses penyembuhan bukan tentang cepat, tapi tentang bertahan. Tentang memberi ruang pada dirimu untuk merasa. Untuk, perlahan, membuka jendela, membiarkan cahaya masuk lagi. Dan ketika seseorang mulai sembuh, peran orang-orang di sekitarnya menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Peran kita, mendampingi mereka yang terluka. Dalam hidup, kita semua terluka. Sebagian luka tampak di permukaan. Sebagian lainnya tersembunyi jauh di dalam diam, dalam napas, dalam ingatan. PTSD adalah tentang luka yang tak terlihat. Luka yang membuat seseorang terus bertarung, bahkan ketika peperangan sudah lama selesai. Tapi jika kamu adalah salah satu dari mereka, ketahuilah, kamu bukan lemah. Kamu bertahan. Dan keberanian itu adalah bukti bahwa harapan masih ada. Pemulihan bukan soal melupakan masa lalu, tapi soal belajar mencintai diri yang pernah terluka dan memberi ruang bagi cahaya sekecil apapun untuk masuk kembali. Kamu tidak harus berjalan sendiri. Ada tangan yang ingin menggenggammu. Ada telinga yang siap mendengarkan. Ada kehidupan yang menantimu di balik kabut rasa sakit. Dan untuk kamu yang menyayangi seseorang yang sedang berjuang, ingat, kehadiranmu lebih berharga dari 1000 nasihat. Duduklah di samping mereka, tanpa menghakimi, tanpa memaksa untuk cepat sembuh. Cukup menjadi saksi yang lembut bagi luka yang ingin dipahami. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan ragu untuk membagikannya. Mungkin seseorang di luar sana sedang menunggu pesan seperti ini untuk merasa dimengerti. Dan jika kamu sedang berjuang, tetaplah hidup. Dunia masih menyimpan ruang untuk senyummu yang akan kembali.